mau ceritain pengalaman seorang cewek namanya Tika. Tika, oke. Umurnya tuh 22 tahun dan dia tuh tinggalnya di Bandung. Tika tuh masih kuliah karena kampusnya di Depok. Jadi si Tika ini tuh nyewa apartemen di Depok. Bisa dibilang Tika ini jarang banget pulang ke rumah, apalagi semenjak almarhumah mamanya tuh meninggal 1 tahun lalu. Oke. Jadi Tika benar-benar lebih banyak ngabisin waktu di apartemennya yang di Depok. Sampai akhirnya pas Tika lagi libur semester, Tika kepikiran buat pulang ke rumahnya yang di Bandung. Walaupun sebenarnya rumah di Bandungnya ini tuh kosong, cuma ada orang yang jaga doang. Karena dari kecil Tika emang tinggalnya sama mamanya aja berdua. Oh, dia anak tunggal. Iya, dia anak tunggal Moy. Terus. Itu juga jadi alasan terbesar kenapa Tika udah lama gak pulang ke rumahnya. Ya karena setiap dia pulang ke rumah, dia tuh jadi sedih lagi sama dia kepikiran mamanya yang udah gak ada. Jadi Tika nih berusaha buat ngedistract pikirannya dengan dia tinggal dan kuliah di Depok. Tapi karena dia juga bingung mau ngapain lagi di Depok, akhirnya dia pulang ke rumahnya. Tika naik travel dari Depok ke Bandung. Sebenarnya pikirannya Tika tuh selalu mamanya. Dia selalu ingat apapun yang dia dan mamanya lakuin di rumah. Tika juga sempat netesin air mata pas di travel. Tapi di sisi lain dia juga harus kelihatan kuat kan, karena udah setahun yang lalu mamanya meninggal. Setelah 4 jam Depok Bandung, akhirnya kira-kira jam 5 sore sampailah Tika ke rumahnya. Dari pas masuk pagar, Tika mikir apa dia jual aja ya rumah ini. Karena dia ngerasa rumahnya tuh gede banget untuk dia tinggalin sendiri. Pas pikirannya lagi kemana-mana, tiba-tiba dia disamperin sama Pak Rahman. Pak Rahman itu tuh yang biasa jaga rumah Tika selama Tika di Depok. Pak Rahman nanya, "Neng di Bandung sampai kapan? Mau ditemenin nginep gak? Berani gak sendiri?" Tika jawab, "Belum tahu sampai kapannya Pak. Gak usah ditemenin gak apa-apa. Ini kan juga rumah saya, kenapa harus takut?" Habis itu Pak Rahman bilang, "Ya udah Neng, saya pulang ya." Akhirnya Pak Rahman pulang. Tika lanjut beres-beres masukin baju-baju yang dikoper ke lemarinya. Karena ada Pak Rahman yang lumayan sering bersihin rumah, jadi rumah Tika tuh rasanya bener-bener kayak rumah yang masih ditempatin orang setiap hari gitu Moy, Bi. Keberdebu lah ya. Iya, Tika juga gak ngerasa asing sama rumahnya. Pokoknya ngerasanya nyaman banget. Sampai akhirnya udah sekitar jam 9 malam, Tika posisinya lagi nonton TV di ruang keluarga. Pas lagi nonton, tiba-tiba dia nangis kejar banget. Ternyata karena dia keinget almarhumah mamanya yang selalu nonton TV malam-malam sama dia. Pokoknya apapun yang Tika lakuin di rumah itu tuh dia ngerasa bawaannya tuh selalu sedih. Akhirnya sekitar jam 11 malam dia mutusin untuk masuk kamar dan siap-siap tidur. Pas mau tidur, Tika berdoa dan bilang kalau dia tuh mau banget disamperin mamanya di rumah ini. Pokoknya dia tuh mau ngobrol sama mamanya untuk terakhir kalinya. Dia berdoa sambil nangis-nangis saking sedihnya. Pas jam 2 pagi, Tika tiba-tiba kebangun. Dia kayak ngedenger suara TV di bawah tuh nyala. Terus disamperin kan sama Tika ke bawah. Pas dia lagi jalan ke bawah turun tangga, tiba-tiba dia denger kayak suara mamanya tuh lagi ketawa. Tika kaget kan. Terus dia lari turun tangga menuju ke ruang keluarga tempat dia nonton TV tadi. Pas Tika ngeliat, gak ada siapa-siapa. Tapi bener, posisi TV itu tuh nyala. Akhirnya dengan rasa kecewa, dia matiin TV-nya dan dia balik lagi ke kamarnya untuk lanjut tidur. Besokannya, pas Tika bangun tidur, dia ngerasa badannya tuh kayak pegel-pegel gitu satu badan. Terus dia tuh mikir, paling karena kecapean aja kemarin dari Depok. Tadinya Tika mau ketemu teman-temannya yang di Bandung. Tapi Tika ini tuh ngerasa kayak gak sanggup gitu loh buat pergi, kecapean banget gitu badannya. Akhirnya dia mutusin untuk di rumah aja, istirahat dulu baru besok pergi ketemu teman-temannya. Karena Tika sendirian, jadi dia sebenarnya gabut kan. Akhirnya dia ke kamar mamanya dan dia buka-buka album foto lamanya. Pas dia buka, dia kaget banget. Tiba-tiba ada suara, "Tika, Tika." Di situ Tika kaget banget karena itu suara yang persis banget sama mamanya. Tika ngeliat sekeliling tapi nggak ada siapa-siapa. Dia jalan ke arah jendela kamar mamanya, gak ada orang. Bahkan dia tuh sampai buka pintu kamarnya, gak ada siapa-siapa juga. Tapi di situ Tika agak seneng, karena dia ngerasa mamanya tuh denger doa dia. Akhirnya dia nyoba nyari dan dengerin suara yang manggil dia itu. Tika keluar kamar, dia jalan, masih ada tuh suaranya. Makin lama suaranya makin jelas dan asalnya tuh ternyata dari lantai 3 rumahnya.
Nah, lantai 3 rumahnya itu tuh loteng. Tapi di situ Tika tetap ikutin suaranya. Dia naik ke tangga atas, jalan pelan-pelan. Pas dia buka pintunya, Tika ngeliat ada sosok mirip banget sama mamanya lagi duduk ngebelakangin pintu sambil bilang, "Tika, sini nak, mama pulang." Di situ Tika lari masuk ke loteng, nyamperin kursi tempat duduk mamanya. Pas dia ngeliat mamanya, Tika mau meluk mamanya, tapi pas dipeluk, mamanya hilang, bener-bener langsung gak ada. Setelah maghrib, Tika nelfon Pak Rahman untuk ceritain apa yang dia lihat tadi. Pak Rahman di situ kaget banget dengernya. Pak Rahman bahkan bilang untuk jangan pernah ikutin suara itu lagi, karena itu nggak mungkin mamanya Tika kan. Tapi Tika di situ nggak peduliin omongan Pak Rahman. Ya kayak si Tika ini tuh udah buta lah dan udah nggak mikir pakai logika lagi. Di situ dia bener-bener ngerasa kalau sosok tadi tuh udah pasti mamanya. Akhirnya sekitar jam 10 malam, Tika ini sengaja pengen banget ngeliat mamanya lagi. Akhirnya dia mancing mamanya dengan tidur di kamar mamanya dengan posisi lampu mati. Jadi tuh gelap banget satu kamarnya. Pas udah matiin lampu, gak ada panggilan suara dari mamanya. Masih hening banget keadaannya. Tika kesel dan gak sabaran sama sekali. Akhirnya Tika ini teriak-teriak ngomong, "Mama, mama, mana mama, katanya pulang." Tiba-tiba jendela kamar mama itu kebuka kenceng banget, dak gitu. Bahkan kacanya tuh sampai pecah Moebi. Angin masuk kenceng banget. Terus dari pojok kamar mamanya, sebelah jendelanya dia, Tika tuh ngeliat ada. Jadi gue mau ceritain pengalaman seorang perempuan namanya Wina. Umurnya 25 tahun dan dia tuh lagi ngerantau ke Jakarta sekitar tahun 2009. Nah, karena dia tinggal di Jogja dan dapat kerja di Jakarta, akhirnya dia tuh pindah ke Jakarta dan mutusin untuk tinggal di kos-kosan perempuan. Di daerah Jakarta Timur, Moy. Karena kebetulan kantornya juga di daerah sana. Jadi kos-kosannya tuh bentuknya kayak rumah gede, tapi bangunannya tuh tua. Cuma satu lantai dan kira-kira ada sekitar 10 kamar aja kos-kosannya. Tapi tuh baru keisi 4 kamar, jadi ditambah Wina totalnya 5 kamar. Hari pertama Wina pindah ke kos-kosannya, dia tuh dibantu sama mas-mas yang jaga kosannya. Terus di hari itu juga Wina dikasih tahu, pokoknya kalau ada bunyi-bunyi berisik, diemin aja. Di situ Wina penasaran dan akhirnya nanya ke mas yang jaganya. Namanya tuh Bowo. Emang kalau berisik tuh ada apa ya Mas Bowo? Terus Mas Bowonya ini tuh bilang, kamar sebelah kamu maksudnya. Suka berisik orangnya yang nempatin, jadi maklumin aja ya. Nah denger itu Wina bilang, "Oh iya mas, kirain ada apa. Oke mas, makasih banyak ya." Udah beres pindahannya sekitar jam 2 siang, Wina rebahan tidur-tiduran sampai akhirnya dia tuh ketiduran dan kebangun pas azan maghrib. Wina tuh kaget banget sampai dia kelewatan asar. Akhirnya dia ngambil wudhu kan karena mau sholat maghrib. Dia nyiapin tuh mau kena sama sejadahnya di lantai kamarnya. Nah pas dia lagi ambil wudhu di kamar mandinya, karena kamar mandinya ini juga di dalam kamar, Wina ini dengar kayak ada suara berisik di dalam kamarnya. Tapi tuh dia mikir kayaknya mah dari kamar sebelah deh. Akhirnya dia lanjut ambil wudhu. Nah pas udah selesai, dia tuh keluar kan dari kamar mandinya. Dia ngelangkah satu kaki masuk kamarnya. Pas dia nengok kiri, Wina ngeliat mukenanya dia tuh kayak dipakai sama orang. Kayak berdiri gitu loh posisi mukenanya. Tapi karena kiblatnya tuh ngadep ke jendela dan posisi kamar mandinya itu tuh di dekat pintu, jadi si orang yang pakai mukena itu nggak kelihatan kan siapa. Jadi dia tuh berdiri di belakang orang itu. Iya betul Moy. Dipunggungin gitu. Benar dipunggungin. Akhirnya kaget banget Wina sampai teriak, "Astagfirullah." Pas dengar kalimat itu, tiba-tiba mukenanya Wina tuh jatuh langsung ke bawah. Dan orang yang pakai itu tuh jadi bener-bener nggak ada. Di situ Wina lemes banget ngeliatnya dan langsung duduk di lantai sambil istighfar. Gue juga lemes dengernya nih. Akhirnya Wina langsung telepon temennya yang di Jakarta, namanya Aya, dan minta Aya untuk ke kosannya buat nemenin Wina. Karena kebetulan kantornya Aya juga di daerah Jaktim, jadi Aya mau ke kosan Wina tuh buat nemenin Wina sekalian juga nginep gitu loh Moebi. Untung ya. Iya dan udah lama gak ketemu juga kan. Terus selama nunggu Aya tuh Wina gelisah banget, kayak nelfon-nelfonin mulu, terus gak bisa diem di kamarnya. Sampai akhirnya sekitar jam 9 malam, Aya datang ke kosannya. Di situ Wina seneng banget karena lega kan udah ada yang nemenin. Terus Wina nyeritain lah ke Aya apa yang dia lihat tadi. Si Aya ini malah ketawa-tawa terus bilang, "Win lo capek banget ya?
Udah istirahat Gi. Akhirnya mereka berdua ngobrol-ngobrol sampai jam 1 pagi. Nah posisi ngobrolnya tuh Wina tiduran di kasur. Terus di kakinya Wina tuh ada Aya lagi duduk sambil buka laptop. Terus mereka ngobrol-ngobrol. Tiba-tiba Wina ini ketiduran dengan posisi yang sama. Terus Wina tuh denger Aya manggil-manggil, "Win, bangun Win, jam 2-an aja lah tidurnya." Di situ Wina denger jelas dan bisa ngeliat Aya. Tapi pas Wina mau gerakin badannya, Wina gak bisa gerak sama sekali Moibi. Dia mau teriak juga gak bisa. Kayak ketindihan gitu. Akhirnya Wina maksain untuk berdiri dari kasur. Pas dipaksain juga tetap aja gak bisa. Pas dia ngeliat Aya tuh lagi buka laptop sambil ngetik. Tapi tiba-tiba selimut di sebelah Aya tuh kayak keangkat, nyerupain siluet orang. Pas selimutnya berdiri sendiri, Wina maksain buat merem dan gak ngeliat ke arah Aya. Tapi pas Wina buka matanya, selimut yang berdiri tadi tuh berubah jadi perempuan. Mukanya bolong-bolong, hitam, dan lagi ngeliatin Wina sambil senyum lebar banget. Shit. Di situ karena Wina gak bisa apa-apa, dia cuma bisa istighfar dalam hati. Dan sosok perempuan itu pelan-pelan ngerangkak dan pindah ke sebelah Wina. Posisinya tuh kayak tiduran miring gitu loh di sebelahnya Wina. Terus sambil senyum ngeliatin si Wina. Si Aya ngeliat apa-apa, Nat? Ini kan karena Wina lagi ketindihan Moy. Jadi si Aya tuh masih sibuk main laptop aja. Oh. Nah terus di situ tuh Wina makin berontak, tapi tuh nggak bisa apa-apa kan karena. Hari ini gue mau ajak kalian buat nyeritain pengalaman orang-orang yang langgar pamali, supaya kita tahu apa akibatnya kalau kita sampai berani-beraninya melanggar pamali. Ini cerita dialamin langsung sama temen gue. Oke. Bahkan kejadian ini tuh belum lama, sekitar 2 tahunan lalu lah. Nah kejadiannya dia alamin setelah dia nguburin kerabat terdekatnya. Jadi temen gue namanya Ilham. Dia deket banget sama omnya. Omnya tuh bisa dibilang jadi sosok pengganti ayahnya lah. Karena ayahnya udah meninggal. Oke. Nah karena dia dekat banget sama omnya ini, jadi apapun yang dia alamin, dia selalu cerita ke omnya. Sampai ada kejadian yang bener-bener membuat temen gue ini terpukul banget, yaitu kejadian 2 tahun lalu pas omnya meninggal. Kejadian itu tuh membuat dia ngerasa kalau misalnya dia jadi gak punya siapa-siapa gitu loh di kehidupannya. Sampai pada akhirnya pas temen gue si Ilham ini ikut nguburin omnya di Menteng Pulo kalau gak salah gue kuburannya. Dia sampai turun ke bawah buat nguburin omnya gitu, masuk ke liang lahatnya gitu. Setelah dari kuburan pun dia tuh di jalan berdua sama nyokapnya gak berhenti-berhenti nangis gitu loh. Sampai dia sedihnya omnya meninggal. Nah sesampainya di rumah, dia tuh tinggal berdua sama nyokapnya doang. Setelah sampai rumah, nyokapnya tuh langsung ngingetin buat jangan lupa mandi. Karena lo tau kan, banyak orang yang bilang pamali banget kalau misalnya lo abis dari kuburan, apalagi nguburin orang, terus nyampe rumah lo gak langsung mandi. Gue pernah dengar. Nah nyokapnya ngingetin lah, ngingetin Ilham buat mandi. Nah karena Ilham itu bener-bener masih sedih banget perasaannya, jadi tuh dia langsung pengen masuk ke kamar dan gak dengerin kata nyokapnya gitu loh. Pas nyokapnya ngomong, dia cuma iya mah, tutup langsung tuh pintunya. Jadi dia udah gak mandi tuh setelah dia dari kuburan. Di kamar tuh dia cuma ngurung diri aja. Disuruh makan sama nyokapnya dia gak mau, disuruh mandi sama nyokapnya dia gak mau. Nah sampai akhirnya sekitar jam setengah 10, jam 10-an si Ilham nih ketiduran lah. Nah waktu dia tidur itu, dia mimpi ada di liang lahat bareng sama omnya yang dikuburin tadi. Iya, dia dikuburin bareng sama omnya di satu liang lahat yang sama. Omnya udah meninggal, tapi dianya masih bangun. Dia gak bisa kemana-mana di dalam liang lahat itu. Nah dia ngeliat
dengan jelas banget omnya itu udah dibungkus sama kain kafan, dan di dalam kuburan itu omnya mukanya udah hancur berantakan, omnya berdarah-darah, dan di seluruh mukanya omnya tuh diblatungin. Oke. Di mimpi itu juga Ilham ngelihat omnya merintih kesakitan. Kayak ibaratnya di mimpi itu tuh dia ngelihat omnya kayak dapet siksa kubur gitu loh. Nah, karena di mimpi itu bener-bener dia kayak kaget banget, dia kebangun lah langsung. Iya. Nah, pas dia kebangun, ya dia bener-bener takut. Dia di kasur tuh diem aja, dan dia keinget omongan nyokapnya. Kayak dia mikir, iya kali ya, apa karena gua habis dari kuburan gua nggak mandi. Makanya dia langsung kayak throwback ke belakang gitu loh, alasan kenapa dia mimpi kayak gini dengan omongan nyokapnya yang tadi. Iya. Nah, karena dia masih panik, dia nggak langsung mandi tuh. Dia nenangin diri dia dulu, dia tiduran lagi, dan pas dia lagi merem, dia dengar dengan jelas banget di kasur sebelah kanan dia dengar ada kayak suara cowok minta tolong, merintih minta tolong gitu loh. Dari sebelah dia. Iya, dari kasur sebelah dia. Oke. Dia dengar suaranya, tolong, tolong. Kayak bener-bener orang merintih kesakitan, dan suaranya tuh jelas banget loh, Chef Bi, di sebelah kuping kanan dia. Nah, pas dia nengok ke kanan, ternyata yang dia lihat